Baik, Miss Aini, untuk materi kita pada kesempatan ini kita akan belajar penggunaan penanda benda. Jadi nanti Miss Aini bisa mengetahui beberapa penanda benda dan juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, penanda benda itu nanti ada penanda benda untuk singular noun. Singular noun itu adalah kata benda yang jumlahnya satu ya, singular. Jadi sebuah benda ketika jumlahnya itu satu, itu nanti pasti ada penandanya. Dan di sini Miss Aini harus bisa mengidentifikasi penanda dengan benda yang ditandai itu harus cocok ya, harus sama. Ketika penandanya tunggal ya, bendanya harus tunggal. Nah, di sini ada contoh penanda benda tunggal yaitu e. E itu artinya bisa sebuah, bisa seekor, bisa seorang. Maknanya itu tergantung dari kata benda setelahnya. Jadi kalau misalkan diikuti benda atau barang ya nanti artinya jadi sebuah. Kalau diikuti animal ya artinya seekor ya. Kalau diikuti orang satu nanti artinya seseorang. Terus selain ada juga an dan ada juga each. Nah, di situ contoh kedua, an expensive book. Di sini an penanda benda. Nah, setelahnya an ini ada verb. Nah, ini hati-hati. Kadang setelah an itu ada kata sifat. Nah, jadi nanti fokusnya bukan setelahnya ya. Misalkan tersusun dari lebih dari satu kata. Ini kan cuma satu. Nah, pasti ini bendanya langsung. Tapi kalau ada kata lagi, ada tiga misal kayak gini. Nah, bendanya itu yang terakhir. Tinggal dilihat bendanya tunggal atau tidak. Kalau tunggal berarti cocok. Jadi hati-hati, kali aja nanti ada kata sifat yang menjelaskan benda. Each great book ini juga tunggal ya. Nah, ini cuma sifat. Jadi catatannya hati-hati dengan kata sifat yang menjelaskan kata benda sebelumnya ya. Jadi sebelumnya maksudnya ini bukan setelahnya tapi sebelumnya. Karena kata sifat itu biasanya menjelaskan benda dan letaknya sebelum benda. Nah, plural noun ini adalah kata benda lebih dari satu atau kata benda jamak. Ciri-ciri kata benda itu jamak itu biasanya berakhiran s atau is. Kalau kata benda jamak yang berakhiran is, s atau is ini benda jamak yang perubahannya teratur. Jadi dari tunggal ke jamak itu cukup tambahkan s. Tapi ada juga kata benda yang tunggal ke jamak tidak teratur kayak people, terus kaki, gigi itu kalau satu kan tooth, kalau jamak kan teeth. Nah, jadi harus memiliki tambahan kosakata tentang kata benda yang perubahannya tidak teratur. Tapi secara umum ketika kata bendanya itu lebih dari satu itu akhirannya s atau is. Nah, di sini kita akan membahas penandanya. Nah, kalau penanda benda yang jamak itu ya nanti bendanya harus jamak. Contohnya ini, two books, two big books, two nice people. Dan tetap kita harus hati-hati kali saja nanti ada kata sifat setelah penanda. Jadi nanti misalkan subjek atau objeknya itu tersusun dari lebih dari satu kata, berarti bendanya yang terakhir. Nah, nanti cocokkan penanda dengan bendanya. Nah, kita lihat ini adalah tabel untuk penanda benda yang singular dan plural. Nah, untuk yang atas ini nanti diikuti benda tunggal. Yang bawah ini harus diikuti benda jamak. Ini artinya setiap, setiap, ini satu, satu, satu. Ini artinya dua, ini artinya banyak, ini artinya beberapa, ini berbagai macam. Nah, kita lihat di sini. On the table there were many dish. Nah, di sini ada kata many. Many ini penanda benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, ini kan gak ada S-nya ya. Berarti ini adalah tidak tepat. Harusnya ada ES-nya biar cocok penanda dengan bendanya. The lab assistant finished every test. Nah, di sini ada kata every harus benda yang tunggal. Tapi kalau ada S-nya berarti ini tidak tepat. Ya harus hati-hati. Nah, itu sudah selesai, Miss, untuk penanda benda tunggal dan jamak.
Nah, nanti ini kan hanya membahas tentang kata benda. Jadi fokus pada subjek, fokus sama objek, nanti dilihat ada penandanya tidak, kalau ada yang jenis tunggal atau yang jenis jamak. Nah, silakan ada pertanyaan Miss Aini. Gimana kita bisa menentukan kalau itu ditambah S atau ditambah ES? Oh, kalau Misalnya misalkan kan kalau kayak abjadnya yang satu ada S-nya, yang B ada ES gitu. maksudnya bagaimana cara Bedainnya menambahkan gitu. S atau ES pada kata bendanya gitu ya. Iya. Iya, jadi kadang ada juga yang salah apa ya salah ini apa ya misinformasi lah. Jadi kadang untuk penambahan S sama ES itu kan berlaku pada kata kerja dan juga berlaku pada kata benda. Nah, kalau berlakunya pada kata kerja itu cuma tergantung dari pelakunya saja ya. Kalau pelakunya he, she, it, berarti kan verb satunya yang ada S-nya. Tapi ini kalau untuk kata benda nggak berlaku untuk I, you, we, they, he, she, it. Jadi nggak ada hubungannya dengan subjek. Jadi ketika kata benda dikasih S atau IS, itu nanti menjadikan bendanya lebih dari satu alias jamak. Nah, bagaimana cara penambahannya? Secara umum, ketika kata benda ingin dijamakan, ya cukup tambahkan S. Misalkan box ya jadi box, pen jadi pens. Cuma ada beberapa pengecualian. Nah, pengecualiannya itu ketika kata bendanya berakhiran O. Ya, ketika pada bendanya berakhiran O, itu nanti penambahannya dengan ES. Nah, jadi kalau misalkan bendanya berakhiran O, nah nanti ini apa namanya? O ya, O nanti ditambahnya ES. Ini whiteboardnya kelihatan nggak, Miss? Kelihatan. Selain O, ada juga berakhiran kata benda berakhiran SH. Nah, SH, CH, X. Nah, itu ya, SS. Nah, tinggal cari ya kata benda berakhiran O, SH, CH, X ini. SS nanti tambahkan ES. Oh. Terus kata benda berakhiran Y. Kata benda berakhiran Y dan sebelum Y ada huruf hidup, huruf hidup huruf mati kayak misalkan D atau apa gitu ya, huruf mati lah. Nah, nanti cara penambahannya Y-nya diganti ini. Ini jadi I, terus tambahkan ES. Jadi udah. Nah. Oh ya, misalkan potato, kentang itu potatos jadi. Terus mosquito, mosquitos, SH ya apa kira-kira? SH, CH, X, SS, akhiran Y kayak misalkan city, kota kan CITY kan. Nah, itu kan akhirannya Y, sebelum huruf Y ada huruf mati satu, nanti Y-nya diganti I. Jadi city tambahkan CS. Itu aja. Oh, iya, iya. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Nah, kalau nggak ada, tinggal sekarang latihannya, Miss. Untuk latihannya tadi ini saya contohkan ya. The automotive shop stocked many parts for the various types of Hondas. Nah, kita fokus ini cari kata kerja. Ini kata kerjanya. Berarti subjeknya sebelum dan objeknya setelah. Nah, subjeknya nggak ada penanda nggak apa-apa. Sekarang lihat objeknya. Oh, objeknya ini ada many. Many kan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu ya. Part ini nggak ada S-nya, berarti ini tidak tepat. Nah, di sini ada for, ini preposisi, berarti setelah preposisi ya diikuti objek, diikuti benda. Kita lihat di sini ada kata various. Ini penanda jamak, types, sudah ada S-nya berarti ini yang correct. Kalau ini incorrect. Jadi nomor satu kesimpulannya incorrect karena ini salah.
Terus nomor 2 ini kata kerjanya must be removed. Berarti sebelumnya namanya subjek. Nah, subjeknya kebetulan ada penandanya every, ini tunggal, resepnya shape, ini sudah tunggal, berarti correct. Kita lihat belakang, ini preposisi diikuti benda, tapi nggak ada penandanya. Berarti nomor 2 ini jawabannya correct. Nomor 3 silakan Miss. Nomor 3 incorrect. 3 incorrect. Ya, di situ ada kata kerja demonstrate, diikuti objeknya adalah way, jalan, ya kan? Iya. Nah, ini sebenarnya objeknya ini cuma dikasih sifat additional dan jumlah jalannya banyak, various, tapi kok jalannya nggak ada, case-nya berarti incorrect. 4. Nomor 4 incorrect. Nomor 4 incorrect. Iya, itu ada both, setelahnya kok is-nya nggak jamak ya. Iya, incorrect. Terus nomor 5. Nomor 5 correct. Nomor 5 itu, ayo, correct atau incorrect? Penandanya mana? Incorrect. Each. Nah, each ya. Di situ ada 2 kata. Nah, ini yang ing ini kata sifat ya, bendanya yang days. Yeah. Each tunggal, days-nya harusnya pada s-nya. Terus nomor 6. Nomor 6 incorrect. Nomor 6 incorrect. Incorrectnya yang mana, Miss? Ada S-nya belakang. Iya, one days ya, harusnya one day. Kalau yang a nice way itu udah benar, a vacation itu juga benar. An extended cruise itu juga udah benar. An cruise-nya tunggal benar. Terus 7. 7 correct. Iya, single itu diikuti tunggal worker. Terus nomor 8. Nomor 8 incorrect. Incorrect. Itu ada kata dua, tuh setelahnya ada the occupant dress. Nah, itu kata benda berakhiran SS, berarti itu akhiran SS tadi ditambahkan ES ya harusnya. Terus nomor 9. Nomor 9 dari penanda. incorrect. Incorrect ya, harusnya on a. Nah, itu ada a, different bill. Nah, itu different cuma sifat. Terus terakhir 10. 10 correct. Incorrect. 10 incorrect. Incorrectnya yang mana? Karena ada kata each glasses. Ada A. Oh ya. Ada Jadi penandanya ini pertama several box, ini benar. Terus each box, ini benar. Yang salah ini a dozen glasses. Harusnya a dozen glass. Baik, itu udah selesai untuk penanda tunggal dan jamak. Nah, sekarang satu lagi ini penanda untuk kata benda yang countable dan uncountable. Ya. Jadi kata benda countable itu kata benda yang bisa dihitung. Uncountable itu nggak bisa dihitung. Nah, kita akan belajar penandanya untuk yang countable dan uncountable. Countable adalah kata benda yang bisa dihitung. Contoh a book. Ini kan jumlahnya 1 ya. Berarti countable yang jumlahnya 1. Two books ini adalah countable yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi intinya kalau kata benda itu bisa dihitung ya bisa dicamakan gitu ya. Kalau kata bendanya itu nggak bisa dihitung ya nggak bisa dicamakan. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu tunggal. Jadi nggak mungkin ada 2, 3 dan lain sebagainya. Terus ciri-ciri kata benda yang bisa dihitung adalah bisa dibuat jamak atau plural. Jadi kalau ada S-nya ya berarti bisa dihitung. Uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan kalau kata benda tidak bisa dihitung itu selalu tunggal. Contohnya water atau much water. Nah, di sini water nggak bisa dihitung, jadi nggak bisa ada S-nya. Nah, ini adalah penanda untuk kata benda yang countable and uncountable. Yang atas, ya, karena ini maknanya semuanya adalah banyak, berarti bendanya nanti harus banyak. Jadi kalau bendanya ada S-nya atau ES, benar. Atau kalau kata bendanya itu tidak teratur dan jamak, berarti benar. Ini artinya banyak, ini sejumlah, sedikit, lebih sedikit. Kalau yang bawah harus diikuti benda yang tidak bisa dihitung.
kata benda tidak bisa dihitung selalu tunggal, jadi nggak mungkin akhirannya S. Much, jamak. Nah, ini adalah banyak. Amount, sejumlah. Little, sedikit. Less, lebih sedikit. Masalah arti, kita begitu diperhatikan. Kenapa? Karena kan kita fokus pada bendanya ya. Nah, ini semuanya nanti bendanya harus jamak. Ini bendanya harus jangan ada S-nya. Dia harus hati-hati. Kita lihat di sini contoh, he has seen much foreign films. Much itu harus benda yang tidak bisa dihitung. Nah, films ada S-nya berarti ini bisa dihitung. Jadi nggak bisa. Harusnya pakai apa ya? Pakai yang atas, many. Gitu. He didn't have many fun. Nah, ini fun nggak ada S-nya berarti benda yang nggak bisa dihitung. Itu ya, fun ini kan kesenangan ya. Jadi many harus diganti yang bawahnya. Ini much. Nah, itu udah selesai Miss untuk mengetahui penanda benda yang countable dan uncountable. Jadi fokus pada bendanya nanti ada S-nya atau tidak. Silakan misalnya ini ada pertanyaan. Belum. Oke, kalau tidak coba latihan nomor 1 Miss. Saya contohkan dulu ya. Nomor Ya. 1 ini kata kerjanya receive. Nah, setelahnya receive ini objek notice. Nah, notice ini enggak ada S-nya ya. Berarti diikuti little. Nah, little ini untuk benda yang nggak bisa dihitung dan nggak bisa dihitung selalu tunggal. Notice ini nggak bisa dihitung. Berarti ini sudah cocok. Jadi jawab nomor 1 jawabannya correct. Nomor 2 kata kerjanya hate. Setelah hate diikuti objek opportunities. Ini jamak. Berarti kata benda jamak ya bisa dihitung. Berarti penandanya harus yang bisa dihitung. View tadi bisa. Nah terus ke belakang. Nah ini objeknya ada kata amount. Amount harus diikuti benda yang tunggal nggak bisa dihitung. Nah, crimes ini ada S-nya berarti bisa dihitung, jadi tidak tepat. Pakainya apa? Ya yang atasnya tadi. Nah, pakai number bisa, many bisa, itu yang penting harus bisa dihitung. Silakan nomor 3 misalnya ini. Nomor 3. Correct. Nomor 3 jawabannya correct. Fewer problems, ya itu correct. Terus nomor 4. Nomor 4 correct. Nomor 4 correct. Many employees. Ya, correct. Nomor 5. Nomor 5 incorrect. 5 incorrect. Much coins. Iya, much harusnya koinnya itu kan bisa dihitung ya. Harusnya pakainya many coins. Terus 6 Nomor 6 dari incorrect. penandanya. Iya, Correct, correct. correct ya. Less diikuti benda Ya. nggak bisa dihitung. Trouble itu nggak bisa dihitung emang. Terus nomor 7. Nomor 7 correct. Nomor 7 Incorrect, incorrect. correct atau incorrect? Incorrect. Nomor 7 incorrect. Iya, di situ ada kata much. Harusnya diikuti benda yang nggak bisa dihitung ya. Di situ ada items, itu bisa dihitung. Terus di belakang kan itu ada lagi amount of time. Kalau itu benar. Ya. Kalau yang depan incorrect. Terus berikutnya Nomor incorrect. nomor 8 ya. Nomor 8 Mm. less time itu correct, less page itu incorrect. Iya. Nomor 9 correct. 9 coba 9 correct, incorrect. 9 itu view kan tadi benda yang bisa dihitung, soldiers itu bisa dihitung, terus ke belakang a little rest, little diikuti benda nggak bisa dihitung, kalau yang itu benar, tapi depan itu incorrect. Ya, Nomor 10 correct. 10 it is better to go shopping
in the late evening because there are less. Nah, itu less diikuti benda yang nggak bisa dihitung. Nah, people itu Oke. walaupun nggak ada S-nya, tapi itu termasuk benda yang bisa dihitung. Dan itu jumlahnya banyak ya. Dihitung. Jadi nomor 10 jawabannya incorrect. Incorrect. Baik, seperti itu Miss Aini. Jadi materi yang kemarin Miss ini sudah Hmm. selesai ya. Jadi tinggal besok sama Mr. Agung untuk materi yang terakhir. Silakan Ya, Miss, ada pertanyaan sebelum kita tutup? belum. Belum ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Doa mulai. Finish. Thank you very much. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.